Selamat pagi, perkenalkan nama saya Same Johana Siombing dengan NIM 191701109. Untuk lebih lanjutnya, nanti saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi digital dengan judul Perilaku Perusahaan. Jadi saya dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi tahun 2020. Bagian-bagian perilaku perusahaan yang akan saya jelaskan nanti ada 5. Jadi yang pertama adalah perilaku perusahaan 1, konektivitas dan perilaku perusahaan. Kedua, perilaku perusahaan 2, konektivitas dan perilaku perusahaan. Yang ketiga adalah perilaku perusahaan 3, konektivitas dan perilaku perusahaan. Dan yang keempat adalah perilaku perusahaan 4, dis dan reintermediasi. Dan yang terakhir adalah perilaku perusahaan 5, dis dan reintermediasi. Perilaku perusahaan 1, konektivitas dan perilaku perusahaan. Pasar elektronik memproduksi barang atau produk yang homogen. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. So, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar dengan menjual produknya dan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar karena perusahaan tidak mampu mempengaruhi pasar. Extranet merupakan infrastruktur jaringan pribadi yang menggunakan dan mengimplementasikan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik sebagai media perantara untuk membagikan sebagian sumber daya informasinya secara aman dan terlindungi dari pihak luar terkait partner perusahaan. Dalam ini bisa kepada supplier, vendor, atau customer. Perusahaan yang membuat infrastruktur extranet dapat bertukar data berukuran besar dengan memanfaatkan EDI. EDI adalah Electronic Data Interchange, berkontribusi dengan perusahaan lain dalam suatu kelompok intranet yang sama. Perilaku perusahaan 2, konektivitas dan perilaku perusahaan. Sebuah intisari pelajaran marketing yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang menginspirasi, khususnya bagi para pengusaha dengan tujuan marketing. Jadi, menukarkan nilai tambah yang ada sebanyak mungkin, pembeli sesering mungkin sehingga pembeli untung dan penjual untung. Maka dengan demikian untuk menukarkan kita perlu menawarkan. Yang paling penting dalam suatu bisnis itu bukan kantor, bukan teknologi, ataupun juga produk, ataupun jasa, melainkan adalah penawaran. Di dalam dunia marketing, Anda akan mengenal dua aliran, yaitu aliran mengingatkan dan aliran menawarkan. Aliran mengingatkan atau bisa disebut dengan branding membutuhkan biaya iklan sangat besar dan seringkali tidak menghasilkan penjualan. Aliran ini merupakan open marketing, sedangkan aliran menawarkan akan mengajarkan Anda bagaimana biaya pemasaran dapat dibandingkan dengan hasil penjualan. Aliran ini merupakan close marketing. Seiring dengan situasi lingkungan yang dinamis dan kecepatan respon, seringkali perusahaan mengambil langkah untuk membuat organisasi yang semakin terdesentralisasi. Untuk menangani isu jangka pendek, tentu hal ini cukup efektif, namun di sisi lain seringkali manajemen perusahaan level menengah ke atas tidak memiliki pandangan yang bersifat holistik dan penentuan keputusan strategis. Akibat lainnya seringkali kita temukan kegiatan yang tidak efisien dalam hal biaya dan juga lepasnya kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Mitra adalah faktor penting dalam dua bisnis. Bahkan di kondisi tertentu, adanya mitra bisnis justru bisa membawa angin segar yang dapat menyelamatkan kondisi bisnis atau perusahaan. Sebuah perusahaan jika ingin besar maka tidak dijalankan sendiri, membutuhkan mitra. Maka dalam setiap profil perusahaan besar akan ada founder dan co-founder. Jika jumlah pendiri hanya 1 maka ide akan terbatas. Jika lebih dari 2 maka akan perselisihan akan semakin tinggi dan mengakibatkan kinerja melambat. Sebaiknya perusahaan dipimpin oleh 2 kepala yang membuat keputusan bulat. Adanya founder dan co-founder akan menyeimbangkan langkah perusahaan untuk terus beroperasi.
Perilaku perusahaan 3. Konektivitas dan perilaku perusahaan. Dalam perkembangan dunia bisnis dewasa ini, iklan merupakan salah satu kekuatan terbesar yang dapat digunakan untuk menarik minat konsumen sebanyak-banyaknya terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Penekanan utama iklan adalah akses informasi dan promosi dari pihak produsen kepada konsumen. Iklan pada hakikatnya merupakan salah satu strategi pemasaran yang dimaksudkan untuk mendekatkan barang yang hendak dijual kepada konsumen. Dengan kata lain, mendekatkan konsumen dengan produsen. Sasaran akhir seluruh kegiatan bisnis adalah barang yang telah dihasilkan bisa dijual kepada konsumen. Menciptakan pengenalan merek atau produk perusahaan melalui periklanan, khalayak akan mengetahui keberadaan merek, produk maupun perusahaan pasar. Secara positif, iklan adalah suatu metode yang digunakan untuk memungkinkan barang dapat dijual kepada konsumen. Memasarkan produk dari suatu lembaga atau perusahaan pemilik produk dengan cara bergabung atau mendaftar terlebih dahulu menjadi affiliate marketer. Para affiliate marketers hanya akan dibayar ketika produk tersebut sudah laku terjual. Pada perkembangannya, afiliasi banyak digunakan dalam usaha pengembangan bisnis, utamanya bisnis online yang makin marak belakangan ini. Afiliasi pemasaran adalah sebuah jenis pemasaran di mana perusahaan pemilik produk memasarkan produknya dengan melibatkan pihak ketiga. Bisnis online yang makin marak belakangan ini dengan kesempatan bersama kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari afiliasi yang dibentuk, misalnya seorang pemilik produk yang masih baru yang ingin dijual secara online untuk produk baru. Jika menjual secara langsung tentu akan membutuhkan biaya promosi yang tidak sedikit, termasuk juga biaya pembuatan website dan segala pendukungnya. Dengan melakukan afiliasi dengan pihak lain, dalam hal ini disebut sebagai affiliate marketer. Tentu sebagai afiliasi mereka berhak mendapatkan komisi dari penjualan yang berhasil mereka lakukan dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi akan menerima komisi sesuai dengan produk atau jasa yang terjual sesuai dengan peraturan dan syarat yang sudah ditentukan. Sedangkan bagi perusahaan, semakin banyak jumlah afiliasi yang dimiliki, semakin besar kesempatan untuk meningkatkan penjualan, meski artinya semakin banyak juga komisi yang diperoleh affiliate marketer. Perilaku perusahaan 4. Dis dan reintermediasi. Disintermediasi adalah proses mengeluarkan perantara atau perantara dari transaksi di masa depan. Disintermediasi dapat menurunkan biaya total dan melayani pelanggan dan memungkinkan produsen meningkatkan margin keuntungan dan atau menurunkan harga. Disintermediasi juga dapat menurunkan biaya keseluruhan yang terlibat dalam menyelesaikan transaksi. Menghapus perantara juga memungkinkan transaksi berjalan lebih cepat. Tidak semua perusahaan memilih untuk menawarkan opsi grosir langsung kepada pelanggan, karena seringkali membutuhkan investasi yang lebih besar dalam sumber daya untuk memproses dan mengirimkan pesan ini. Namun hal tersebut memiliki beberapa keuntungan bagi perusahaan jika ingin membatasi jumlah kontak grosir jangka panjang yang digunakan dengan pengecer. Bekerja secara langsung dengan pelanggan melewati segmen pasar retail tradisional. Risiko disintermediasi sering dikaitkan dengan peningkatan beban pada perusahaan yang menggunakan strategi. Karena menghilangkan perantara dari proses tersebut, perusahaan mungkin harus mendedikasikan lebih banyak sumber daya internal untuk menutupi layanan yang sebelumnya ditangani di tempat lain. Perilaku perusahaan 5. Dis dan reintermediasi. Reintermediasi adalah pelepasan kembali perantara antara pemasok dan pelanggan. Istilah ini, kebalikan dari disintermediasi, dapat digunakan dalam beberapa konteks di bidang keuangan. Reintermediasi terjadi karena banyak masalah yang terkait dengan model disintermediasi e-commerce. Sebagian besar melibatkan masalah dengan model direct to consumer. Ini berarti bahwa perusahaan yang terlibat dalam e-commerce akan bermitra dengan perantara untuk melakukan fungsi seperti manajemen rantai pasokan daripada beroperasi dalam model langsung ke konsumen.
Perusahaan yang menjalankan model bisnis disintermediasi memiliki banyak hal di piring mereka, berurusan dengan semua aktivitas pra dan pasca penjualan, seperti memenuhi persyaratan layanan pelanggan, menangani pengiriman, dan mengelola rantai pasokan membutuhkan banyak waktu, energi, dan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah mediasi ulang terkadang diambil. Perantara rantai pasokan diperkenalkan kembali untuk meringankan beban dan memungkinkan produsen untuk hanya fokus pada pembuatan produk akhir terbaik. Intermediaries. Sebuah intermediary bekerja sebagai agen pribadi atas nama konsumen untuk membantu mereka mengendalikan informasi yang dikumpulkan tentang mereka untuk digunakan oleh pemasar dan pengiklan. Konsep intermediary pertama kali disarankan oleh mantan konsultan. Intermediary adalah situs web yang menyediakan informasi khusus atas nama produsen, yang istilah adalah gabungan dari informasi dan perantara. Perilaku perusahaan kelima ini melakukan penjualan produknya melalui internet, lebih bermitra kepada perantara atau melakukan fungsi seperti manajemen rantai pasokan daripada beroperasi dalam model langsung ke konsumen. Perusahaan online sekarang yang menggunakannya lebih memfokuskan kepada produksi. Semua pihak menggunakan internet untuk saling tawar-menawar, melakukan segalanya melalui internet, dan hanya bisa memberikan gambaran produk. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.